Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang pembelajaran, yaitu di mata kuliah Auditing 2. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan yaitu terkait dengan di audit terhadap siklus pengeluaran, yaitu di pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Kalau di video saya sebelumnya yaitu menjelaskan terkait dengan di pengujian substantif terhadap aktiva tetap berwujud, hari ini yaitu terkait dengan di aktiva tidak berwujud. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita untuk di video saya hari ini yaitu Anda dapat memahami konsep dari pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Maka untuk mendukung tujuan pembelajaran tersebut, sub pokok bahasan yang nanti akan dibahas pada sesi kali ini, yaitu video saya akan sedikit mengulas menjelaskan terkait dengan di yang pertama adalah deskripsi dari aktiva tidak berwujud itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di neraca. Dan yang ketiga adalah pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Dan yang keempat adalah program pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Jadi ada 4 hal, jadi untuk mendukung konsep dari pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Jadi untuk yang pertama kali, apa sih sebenarnya aktiva tidak berwujud itu? Jadi aktiva tidak berwujud itu bisa dikatakan sebuah keistimewaan yang melekat pada sebuah produk. Jadi sebuah keistimewaan yang orang lain ataupun apapun menghargainya. Jadi melekat pada produk, proses ataupun lokasi dari barang ataupun jasa yang ada. Itu adalah di deskripsi untuk aktiva tidak berwujud. Jadi keistimewaan yang bersifat eksklusif tersebut mungkin diperoleh atau berasal dari pemerintah, atau mungkin diciptakan atau mungkin diperoleh dari pemiliknya. Seperti apa yang diperoleh dari pemerintah itu? Jadi sebuah keistimewaan yang bisa diperoleh dari pemerintah itu bisa berupa paten ataupun hak cipta. Itu diperoleh dari pemerintah. Kalau misalnya yang mungkin diciptakan itu contohnya adalah misalnya goodwill. Goodwill perusahaan, nilai dari sebuah perusahaan. Kalau mungkin diperoleh dari pemiliknya misalnya adalah leasehold. Jadi itu adalah terkait dengan di deskripsi untuk aktiva tidak berwujud. Jadi maka secara umum jadi penggolongan dari aktiva tidak berwujud itu sendiri ada dua golongan. Jadi yang pertama itu adalah aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh hukum. Jadi keberadaannya itu ada periode, ada waktunya, ada batasnya. Jadi secara hukum dibatasi. Jadi dibatasi oleh hukum, dibatasi oleh peraturan, dibatasi oleh perjanjian, atau karena sifat aktiva tidak berwujud itu sendiri. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi. Jadi contohnya itu adalah paten, leasehold, hak cipta atau copyright, fixed term, franchise, lisensi, goodwill, biaya organisasi. Itu untuk penggolongan aktiva tidak berwujud yang pertama. Jadi yang dibatasi sama yang tidak terbatas. Yang kedua adalah golongan aktiva tidak berwujud yang kedua
itu adalah aktiva tidak berwujud yang eksistensinya tidak terbatas. Jadi selamanya itu ada. Jadi yang pada saat pemerolehannya itu tidak menunjukkan adanya keterbatasan eksistensi. Jadi pada saat memperolehnya itu tidak ada keterbatasan untuk eksistensinya sampai kapan. Contohnya apa? Merek, ya, dan nama dagang atau trademark, ya, trade names, ya, proses atau rumus rahasia, ya, perpetual franchise, goodwill, ya, itu adalah untuk yang eksistensinya tidak terbatas. Artinya apa? Merek itu akan selamanya, ya, akan melekat. Tidak tahu kapan itu akan berakhirnya. Jadi tidak diketahui keterbatasan dari eksistensi untuk merek tersebut. Itu untuk penggolongan yang kedua. Jadi dua golongan aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi dan tidak terbatas. Ya. Jadi untuk kelompok aktiva tidak berwujud itu, jadi kos, ya, ataupun belanja modal. Jadi biaya aktiva tidak berwujudnya untuk kelompok, ya. Jadi untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang memiliki, ya, eksistensi terbatas, ya, itu diamortisasi. Jadi dari kedua golongan itu artinya apa? Ada yang diamortisasi dan kemungkinan juga ada yang tidak diamortisasi. Jadi untuk penggolongan aktiva tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi, maka, ya, perlu untuk diamortisasi dengan cara sistematis selama seumur ekonomisnya. Jadi selama umur ekonomisnya. Jadi misalnya Anda mendapatkan paten selama 20 tahun, maka akan diamortisasi, ya, sesuai dengan umur ekonomisnya. Jadi itu. Sedangkan untuk kos aktiva, ya, tidak berwujud, ya, yang eksistensinya tidak terbatas, dapat dicantumkan selamanya. Kecuali ada bukti bahwa aktiva tidak berwujud tersebut, ya, sudah tidak memiliki manfaat, ya, bagi pemiliknya, ya, di masa yang akan datang. Jika ada bukti memang aktiva tersebut, ya, sudah tidak memiliki manfaat bagi pemiliknya, ya, maka, ya, boleh untuk dimasuk di kelompok satu tadi, ya, itu kaitannya di konsep untuk di aktiva tidak berwujud. Maka contoh dari aktiva tidak berwujud itu dari dua golongan tadi, dua pengelompokan. Jadi yang pertama ada contohnya paten. Paten itu merupakan hak istimewa yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh pemerintah, ya, kepada seseorang atau perusahaan untuk memproduksi dan menjual atau memanfaatkan penemuan atau proses tersebut. Itu paten, hak eksklusif. Jadi misalnya Anda membuat sebuah rancangan, ya, kalau paling gampang misalnya rancangan teknologi, ya, teknologi misalnya tungku open misalnya, itu bisa dipatenkan kalau memang belum ada yang mematenkan. Mulai dari deskripsinya, ya, sampai dengan cara, ya, prototipenya itu bisa dipatenkan, ya. Jadi pengajuan patennya kepada pemerintah, dan paten itu sendiri di sini jadi ada batasnya. Jadi jika paten itu diperoleh dengan cara membeli, ya, maka paten tersebut diukur mula-mula dengan harga belinya. Jadi itu kalau membeli, ya, dan diamortisasi selama masa berlakunya. Jadi menurut hukum yang berlaku, ya. Jadi
menurut hukum yang berlaku atau selama umur manfaatnya. Tinggal yang mana yang lebih pendek atau lebih cepat. Jadi honorarium ya jasa hukum yang timbul dalam mempertahankan paten ya, jika berhasil ya juga bisa dikapitalisasi ke akun paten atau ditambahkan ke biaya perolehan. Itu terkait dengan di paten. Yang kedua ada leasehold. Lease itu sendiri merupakan ya hak untuk menggunakan kekayaan tetap. Ya, hak guna. Ya, untuk jangka waktu ya yang sudah tertera di dalam sebuah kontrak. Itu leasehold. Hak untuk menggunakan kekayaan tetap dalam jangka waktu ya sesuai dengan kontrak yang ada. Itu di leasehold. Jadi misalnya perusahaan membangun gedung sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjual gedung tersebut, dan bersamaan dengan hal tersebut perusahaan juga menyewa kembali ya, menyewa kembali bangunan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Itu di leasehold. Jadi hak guna ya, hak untuk menggunakan kekayaan dalam jangka waktu sesuai dengan yang tertera di dalam sebuah kontrak ya. Kemudian yang ketiga ada di hak cipta. Jadi hak cipta itu sendiri merupakan hak istimewa yang bersifat eksklusif ya bagi penciptanya ya. Jadi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi artinya apa? Hak cipta ini diberikan oleh pemerintah kepada yang mengajukan permohonan. Jadi hak istimewa yang bersifat eksklusif. Jadi jenis ini biasanya digunakan untuk memberikan perlindungan hukum ya atas ciptaan berupa karya tulis, musik ya, karya arsitekturnya, karya seni rupa, peta, dan karya batik, dan berlaku selama hidup dari pencipta tersebut. Jadi rata-rata biasanya berlangsung sampai dengan 70 tahun. Misalnya Anda memiliki ya sesuatu ya. Hal-hal saya paling gampang, misalnya kalau di Unisnu saya pernah mengajukan untuk hak cipta itu ya untuk pengembangan sebuah aplikasi. Jadi itu memiliki ya umur sampai dengan 70 tahun. Yang keempat ada franchise ya. Jadi franchise di sini adalah suatu kontrak yang memberikan hak ya penggunaan tertentu atau hak istimewa ya kepada pihak tertentu untuk berusaha. Jadi memberikan ya suatu kontrak memberikan hak penggunaan atau hak istimewa. Jadi franchise di sini ada waralaba, adalah kesepakatan antara pemilik ya waralaba atau franchisor dengan pengguna waralaba. Jadi waralaba yang jangka waktunya terbatas itu harus diamortisasi. Kemudian ada kontrak lisensi dan kontrak royalti. Jadi kontrak lisensi dan kontrak royalti di sini itu diadakan di bawah hak paten dan hak cipta. Kalau Anda memiliki hak paten, hak cipta, jadi bisa untuk dikontrakkan lisensi ini. Jadi jika lisensi itu diperoleh dengan suatu kontrak yang harga perolehannya dibayarkan sekaligus, maka harga kontrak tersebut merupakan aktiva tidak berwujud ya, dan harus diamortisasi selama seumur hidup. Selama umur ekonomis dari kontrak tersebut ya. Kemudian ada lagi yaitu terkait dengan di merek dan nama dagang. Merek itu merupakan tanda simbol rancangan ya. Dan merek produk ya atau brand name yang diciptakan sedemikian rupa memudahkan pembeli mengidentifikasi produk tersebut.
merek dan nama dagang. Jadi nama dagang itu adalah nama suatu produk yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Jadi itu terkait dengan di nama dagang. Jadi yang membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Jadi merek dagang itu bisa dikatakan ya sebuah kata, frase, slogan, simbol yang menjadi ciri khas ya perusahaan atau produk tertentu. Ya, contoh ya merek dagang itu ada Waitrose, ya, Game Boy, ya, Frappuccino, ya, Linux, Windows, ya, Coca-Cola, dan masih banyak lagi. Jadi merek dagang. Jadi merek dagang itu didaftarkan untuk jangka waktu tertentu dan dilindungi umumnya selama 20 tahun. Kemudian yang selanjutnya ya yaitu di goodwill. Jadi goodwill di sini itu merupakan selisih lebih antara harga beli dengan nilai wajar. Jadi selisih lebih antara harga beli dengan nilai wajar aset neto yang teridentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi. Jadi goodwill yang tercipta secara internal tidak boleh diakui ataupun dicatat. Jadi misalnya gini, Anda membeli sebuah perusahaan, nilai wajarnya itu 1 miliar. Tapi ya, laku untuk dibeli ya, belinya itu sampai 2 miliar. Maka ada selisih lebih antara harga beli dengan nilai wajar. Selisih berapa? 1 miliar ya, itu. Jadi itu merupakan kaitannya di goodwill. Jadi goodwill itu timbul karena perusahaan memiliki tim manajemen yang andal, ya, lokasi yang strategis, hubungan baik dengan pelanggan, ya, karyawan yang terampil, produk yang berkualitas tinggi, dan yang lain-lain. Jadi goodwill itu hanya dicatat ketika suatu perusahaan diakuisisi melalui transaksi kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Jadi goodwill itu dicatat ketika ada akuisisi. Kemudian yang terakhir adalah di biaya organisasi. Jadi biaya organisasi itu dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi secara komersial. Contohnya biaya penasihat hukum, ya, kemudian biaya promosi, ya, dan biaya pendaftaran badan usaha, dan biaya untuk mendapatkan izin usaha, biaya akuntan publik, biaya awal pendirian dari perusahaan. Itu disebut dengan biaya organisasi. Itu bagian dari aktiva tidak berwujud, ya, bagian dari aktiva tidak berwujud. Jadi lalu bagaimana untuk prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di neraca? Jadi prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud ya, di neraca itu yang pertama, itu adalah aktiva tidak berwujud harus disajikan secara terpisah di dalam neraca. Artinya apa? Tidak boleh digabung dengan aktiva berwujud atau aktiva tetap. Itu prinsip akuntansi yang berterima umum yang biasa orang ketahui ya, dan pemahaman secara konsep secara aturan itu. Yang kedua, jika memungkinkan, aktiva tidak berwujud tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas, harus disajikan terpisah dari aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis tidak
terbatas. Jadi kalau sudah disajikan terpisah di dalam neraca, kemudian aktiva tidak berwujud itu sendiri juga harus disajikan terpisah antara yang memiliki umur ekonomis terbatas dengan yang tidak memiliki umur ekonomis yang terbatas, atau yang mempunyai umur ekonomis terbatas dan yang mempunyai umur ekonomis tidak terbatas. Yang ketiga, penilaian aktiva tidak berwujud harus disebutkan dan amortisasinya harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Jadi dasar dalam menilai sebuah aktiva tidak berwujud harus disebutkan dan amortisasinya dijelaskan dalam laporan keuangan. Itu adalah di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tidak berwujud di neraca. Lalu apa tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud? Jadi tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud ya seperti hanya tujuan pengujian substantif terhadap aktiva berwujud, yaitu yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua adalah membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang keempat adalah membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Itu tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud. Jadi secara umum adalah untuk menguji asersi kewajaran dari asersi manajemen. Jadi untuk menguji kewajaran dari asersi manajemen terkait dengan penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud. Maka rangka tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud itu bisa dibangun dari yang pertama, yaitu adanya saldo akun aktiva tidak berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan oleh asersi manajemen. Kemudian oleh auditor akan menggali kewajaran terkait dengan berapa sih sebenarnya saldo akun aktiva tidak berwujud yang sesungguhnya. Melalui apa? Jadi melalui dengan menilai, dengan menguji keberadaan atau keterjadian. Yang kedua adalah di kelengkapan. Yang ketiga di penilaian. Yang keempat di hak kepemilikan. Dan yang kelima di penyajian dan pengungkapan. Jadi di dalam pengujian substantif tersebut program yang dirancang itu mulai dari prosedur audit awal. Jadi program yang dilaksanakan yaitu pertama melaksanakan prosedur audit awal. Yang kedua adalah prosedur analitik. Yang ketiga adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Dan yang ketiga adalah pengujian terhadap yang keempat,
pengujian terhadap saldo akun rinci, dan yang terakhir adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Itu di rangka untuk pengujian substantif. Dimulai dengan adanya saldo akun aktiva tidak berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan, ya. Lalu ya, kita memeriksa saldo aktiva tidak berwujud yang sesungguhnya. Itu terkait dengan di rangka pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Ya. Jadi dalam memperoleh keyakinan ya, terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan atau yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud, auditor akan melakukan rekonsiliasi saldo aktiva tidak berwujud yang tercantum dengan akun aktiva tidak berwujud yang bersangkutan. Di mana? Di dalam buku besar. Yang selanjutnya akan diterusur ke jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Itu untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Kemudian untuk membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud ya, yang dicantumkan di neraca, maka auditor itu dapat menggunakan langkah pertama adalah pengujian analitik, kemudian pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud, kemudian inspeksi terhadap dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan atas aktiva tidak berwujud, serta pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Itu dalam rangka membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud. Dalam rangka membuktikan esensi kelengkapan ya aktiva tidak berwujud itu ya, auditor akan memeriksa ya, dengan cara pengujian analitik, kemudian pemeriksaan bukti pendukung terhadap transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud, inspeksi, kemudian pemeriksaan hak kepemilikan. Kemudian terkait dengan di hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca, auditor akan melaksanakan pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud. Kemudian inspeksi terhadap aktiva tidak berwujud dan pemeriksaan terhadap dokumen hak milik serta kontrak. Kemudian untuk membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di laporan keuangan atau di neraca, maka yang dilakukan itu pertama ada di prosedur audit awal, yang kedua ada di pengujian analitik, yang ketiga ada di pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tidak berwujud, yang keempat inspeksi terhadap aktiva tidak berwujud, dan yang kelima adalah pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak, dan yang terakhir adalah review terhadap pembentukan akumulasi amortisasi. Dalam rangka membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di dalam laporan keuangan khususnya di neraca, maka auditor ya, yang terakhir adalah perlu untuk membandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud ya, di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud itu ada 5. Pertama di prosedur audit awal, kemudian prosedur analitik ya, kemudian pengujian terhadap transaksi rinci dan pengujian terhadap saldo akun rinci, verifikasi dan pengungkapan.
Di dalam program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud, yang pertama di prosedur audit awal, apa sih yang dilakukan oleh auditor ya, pada kegiatan prosedur audit awal? Jadi yang dilakukan oleh auditor itu yang pertama adalah melaksanakan yaitu prosedur audit awal, yaitu dengan cara mengusut saldo aktiva tidak berwujud yang tercantum di neraca ke saldo aktiva ya, ke neraca ke saldo aktiva tidak berwujud yang bersangkutan di buku besar. Setelah di neraca, kemudian kita cross check ke buku besar. Yang kedua, menghitung kembali saldo akun aktiva tidak berwujud yang ada di buku besar. Itu perlu kita hitung kembali, betul tidak sih penjumlahan secara horizontal maupun secara vertikal. Itu. Terus yang ketiga adalah lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tidak berwujud dan akuntansi amortisasinya. Dan yang keempat adalah usut saldo awal akun aktiva tidak berwujud ke kertas kerja tahun yang lalu. Dan yang kelima adalah mengusut posting ya, pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujudnya ke dalam jurnal yang bersangkutan. Itu di program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud untuk yang pertama di dalam prosedur audit awal. Yang kedua yaitu program pengujian substantif yang kedua terhadap saldo aktiva tidak berwujud itu di prosedur analitik. Apa yang dilakukan di dalam prosedur analitik? Jadi yang dilakukan di dalam prosedur analitik itu satu adalah menghitung rasio. Rasio apa yang dihitung? Pertama adalah tingkat perputaran aktiva tidak berwujud. Kemudian yang kedua adalah rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud. Yang ketiga adalah rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva. Setelah kita menghitung rasio, kemudian lakukan analisis hasil prosedur analitik ya, dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu dan data industri, jumlah yang dianggarkan atau dengan data yang lain. Pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud ya, untuk di prosedur analitik. Kemudian untuk program pengujian substantif yang ketiga yaitu di pengujian terhadap transaksi rinci. Apa yang dilakukan dalam pengujian terhadap transaksi rinci? Yang pertama yang dilakukan adalah periksa dokumen yang mendukung pemerolehan aktiva tidak berwujud. Apa saja sih dokumen yang ada? Jadi dokumen pendukung, ada mungkin kwitansinya ya, atau mungkin dokumen-dokumen yang lain yang mendukung untuk ya transaksi di dalam aktiva tidak berwujud. Kemudian yang kedua, di pengujian transaksi rinci yang dilakukan kedua adalah setelah itu adalah periksa dokumen yang mendukung transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Kemudian silakan kemudian periksa ya dokumen yang mendukung ya transaksi amortisasi ya aktiva tidak berwujud. Kemudian di program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap aktiva tidak berwujud yang selanjutnya adalah di pengujian terhadap saldo akun rinci. Di
di mana di dalam pengujian terhadap saldo akun rinci ada 3 yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah pelajari notulen rapat direksi, perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen lain yang membuktikan eksistensinya aktiva tidak berwujud. Yang kedua adalah mintalah informasi dari klien. Auditor harus meminta informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva tidak berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, izin dari pemerintah, dan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud tersebut. Itu di pengujian terhadap saldo akun rinci di dalam program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud. Yang terakhir, di dalam program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud adalah melakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Apa yang dilakukan di dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan oleh auditor? Auditor harus membandingkan penyajian aktiva tidak berwujud dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam membandingkan ini, berarti auditor perlu untuk memeriksa klasifikasi aktiva tidak berwujud berdasarkan manfaat ekonomisnya. Di manfaat ekonomisnya, ibaratnya yang manfaat ekonomisnya terbatas dan tidak terbatas. Yang kedua, auditor harus memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Harus periksa apakah yang sudah diungkapkan terkait dengan di aktiva tidak berwujud itu sudah sesuai atau belum. Itu di program untuk pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujudnya pada tahapan yang terakhir, yaitu di verifikasi penyajian dan pengungkapan. Jadi itu. Jadi 4 hal yang saya jelaskan terkait dengan di konsepnya, siklusnya pengeluaran, yaitu di pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Jadi sudah saya sampaikan tadi apa sih atau deskripsi dari aktiva tidak berwujud itu, kemudian tujuan substantif dari aktiva tidak berwujud, kemudian pengujian, tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud, sampai dengan di program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud di laporan keuangan. Jadi kurang lengkap rasanya kalau jika Anda belum membaca atau mencari referensi yang lain terkait dengan di aktiva tidak berwujud. Paling tidak silahkan Anda baca kembali, yaitu di dalam buku auditing yaitu bukunya Mulyadi edisi yang ke-6, yaitu buku 2 pada bab 18 Jadi halaman 201. Silakan Anda coba pahami lebih mendalam kembali terkait dengan di konsep pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud. Semoga penjelasan saya di dalam video memberikan konsep dan membuka pikiran kita bersama untuk memahami terkait dengan di pengujian substantif terhadap saldo aktiva tidak berwujud. Demikian saya cukupkan sekian untuk video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.